Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Gustiawan. Segmen ini keliling kali ini akan mereview salah satu hotel yang ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat, yaitu Posto Dormire Hotel yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Gitu. Jadi sebelum teman-teman nonton videonya jangan lupa bantu like, subscribe, share, and comment videonya ya. Oke, kesan pertama di hotel ini, jadi kita masuk ke area lobbynya. Sebelum masuk itu di pintu depan itu disediakan hand sanitizer dan kita wajib menggunakan masker. Kemudian setelah itu baru masuk ke lobbynya dan wow, lobbynya kesan pertamanya keren banget. Jadi banyak banget spot foto di situ, instagramable banget. Dan misalnya di lobbynya itu juga disiapkan alat mendeteksi suhu tubuh. Jadi alatnya otomatis ada pakai tripod gitu. Jadi kita berdiri di situ langsung dicek suhu tubuhnya secara otomatis. Di area lobbynya ini juga luar biasa banget, bagus banget deh pokoknya di tiap sudut-sudut ruangan dari lobby ini tuh banyak tampilan-tampilan keren-keren untuk foto. Jadi pasti buat lu yang demen banget foto OTD, kemudian selfie atau foto-foto di tempat-tempat yang dengan background yang keren-keren, cocok banget sih di lobbynya ini. Jadi untuk konsepnya itu memang keren banget sih. Jadi memadukan konsep antik dengan modern gitu. Jadi di lobbynya ini kita bisa melihat beberapa barang antik, barang kuno zaman dulu. Seperti misalnya ini ada kamera Jepang. Di sini masih barangnya masih bagus, lihat tampilannya. Kemudian selain itu juga ini unik banget sih di deket lobby, di sofa-sofa deket sofa gitu ada satu meja kecil dan di situ ada timbangan gitu. Jadi ini timbangannya kayak gini. Kemudian di belakang resepsionisnya itu ada susunan koper-koper. Jadi keren banget untuk konsepnya ini. Jadi beberapa barang kuno, barang antik gitu bisa kita lihat di lobby sini. Kemudian misalnya kita lihat di sudut lobby itu juga ada tampilan misalnya kayak spot-spot foto. Jadi memang hotel ini memanjakan buat temen-temen yang doyan banget, seneng banget untuk foto-foto. Apalagi keren banget kalau misalnya foto-fotonya itu OOTD di sini, pasti keren banget di lobbynya aja. Kesan pertama untuk lobbynya, wah, unik, keren, desainnya mantap. Kemudian kita juga disediakan untuk welcome drink. Nah, untuk welcome drinknya itu yaitu infus water. Dan di sini kita self service, ambil sendiri untuk welcome drinknya. Dan yang bikin gue tercengang lagi nih, dari lobby sini, kita kan area lobby ini, kita lihat ke atas, tara, langsung terlihat kolam renang transparan. Dan ini merupakan kolam renang pertama di Indonesia dengan konsep transparan vertikal gitu. Jadi ini keren banget dan gue belum nemuin lagi hotel di Indonesia yang menggunakan kolam renang dengan konsep yang seperti ini. Jadi di lobby sambil misalnya antrian nunggu check-in kita bisa lihat ke atas, itu keren banget sih, langsung ada kelihatan kolam renang, orang-orang yang berenang di atas gitu. Jadi untuk jadi kita nggak boring juga untuk nunggu di lobby gitu, karena sambil nunggu antrian check-in tadi kita bisa foto-foto di sini. Kemudian kita juga bisa melihat-lihat di sekeliling lobby ini dengan tampilan atau desain yang kece gitu. Dan di satu lantai dengan lobby ini juga itu ada restoran. Jadi untuk restorannya itu deket banget sama lobby, sebelahan sama lobby. Untuk restorannya itu konsepnya juga keren banget. Jadi di sini tuh ada gambar-gambar kayak mural-mural gitu, keren. Dan ada juga kayak pohon-pohon buatan gitu, kayak kesannya ada pohon di situ rimbun sambil makan-makan gitu. Jadi ini restorannya enak banget dan tadi kita udah coba untuk sarapan. Dan untuk sarapannya itu juga variasinya banyak banget, variannya banyak banget. Mulai dari misalnya makanan utama, mulai dari nasi, kemudian ayam, dan lain-lain. Untuk makanan utamanya juga lumayan. Kemudian juga setelah itu ada makanan-makanan yang lainnya, seperti misalnya ada bubur ketan, kemudian ada roti. Setelah itu ada ketoprak, ada sereal, kemudian ada egg corner gitu. Jadi untuk pilihan makanannya itu untuk sarapan itu beragam banget. Dan ini di luar ekspektasi gue banget, karena biasanya untuk hotel dengan harga di bawah 500.000 itu biasanya makanannya standar ya paling telur, kemudian roti, sereal, udah ya kayak gitu. Tapi kalau ini variannya banyak banget. Dan di sini ada yang unik juga karena menyediakan mie instan self service. Jadi di situ disiapkan mie instan, jadi kita bisa masak mie instan langsung di situ gitu.
Dan juga yaitu ada salad bar. Jadi di sini tuh ada dua macam buah ya. Kalau hari ini tuh ada semangka, ada melon. Kemudian ada saladnya, aneka ragam sayuran. Kemudian ada mayonesnya, dan untuk salad barnya cukup komplit gitu. Dan selain itu untuk minumannya di sini juga lengkap banget. Ada kopi, teh. Selain itu ada 4 jenis minuman lagi selain kopi teh, yaitu ada air mineral, kemudian ada infus water juga, kemudian ada es teh manis, dan juga ada jus sirsak gitu. Jadi untuk minumannya variannya tadi ada 6 berarti ya. Untuk hotel dengan harga di bawah 500.000 ini worth it banget. Jadi kita banyak pilihan makanan, dan untuk lokasi restorannya juga suasananya juga enak banget. Tapi karena restorannya nggak terlalu besar, jadi kalau misalnya tamunya sedang penuh atau full, jadi maka untuk pengunjung yang lainnya menunggu atau jadi antri untuk sarapannya gitu sih. Tapi secara umum, secara keseluruhan untuk menu sarapan dan untuk area restorannya kece, keren banget. Dan di area restorannya ini juga ada toilet. Di dalamnya dong, lagi-lagi di sini konsepnya instagramable banget. Jadi kita masuk menuju ke toilet tuh ada gambar-gambar atau mural atau lukisan gitu di dinding-dindingnya. Kemudian toiletnya juga di situ bersih banget. Jadi itu sih yang paling utama untuk toilet, yaitu nyaman dan bersih. Jadi untuk lantai area lobbynya kece banget. Kemudian ada kolam renang yang gue bikin takjub banget karena memang baru pertama kali lihat, dan konsepnya unik banget. Jadi kalau misalnya kita sambil nunggu lihat kolam renang di atas gitu, jadi ada air-air. Jadi agak ngeri-ngeri juga nih, jebol nggak ya. Dan udah selesai check-in, kita menuju ke kamar. Dan saat kita mau masuk ke lift, dan untuk liftnya juga unik banget karena ini kayaknya setiap konsep dari hotel ini tuh dipikirkan dengan matang-matang ya, karena konsepnya tuh keren banget. Jadi liftnya itu terbuat dari kayu-kayu gitu, desainnya di dalamnya nih kayak gini. Itu untuk liftnya. Kemudian kita langsung masuk ke kamar. Dan untuk kamar ini yaitu gue pesen tipe deluxe double untuk harga Rp400.000. Pertama kali buka pintu langsung lihat wastafel. Jadi biasanya kalau wastafel itu ada di dalam kamar mandi atau toiletnya, ini wastafelnya di luar. Kemudian di situ juga langsung ada tempat gantungan baju. Lalu di sini juga disediakan yaitu ada sandal. Lalu seperti biasa untuk perlengkapan mandinya ada handuk, kemudian ada sikat gigi dan pasta gigi, dan untuk sampo, sabun, dan kondisionernya itu jadi satu. Ini juga cukup lengkap kalau menurut gue ya untuk isi kamarnya itu. Di sini ada misalnya minuman, ada kopi, teh, kemudian juga ada gula gitu. Ada gulanya juga ada 2 macam ya, ada brown sugar sama gula biasa. Lalu untuk misalnya ada naruh minuman dingin, di sini juga disediakan kulkas atau lemari es. Lalu lengkap juga ada brankas atau safe deposit box. Kemudian dan di sini nih untuk hal yang unik juga kalau menurut gue ya. Di sini untuk bel kan, misalnya ada tamu dari luar mau pencet bel, itu nadanya bisa disesuaikan nih. Jadi bunyi-bunyinya tuh bisa kita pilih. Tadi gue coba beberapa nih kayak gini nih bunyi-bunyinya. Dan buat kalian misalnya nggak perlu khawatir untuk colokan kalau misalnya sambil ngecas laptop, handphone, karena di sini disediakan colokannya banyak banget. Ada di dekat tempat tidur, kemudian ada di meja kursinya gitu, ada colokan banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir untuk berebut colokan. Dan untuk kamar mandinya, menurut gue di sini juga unik banget karena konsepnya ini terbagi menjadi 2. Jadi untuk toiletnya dan untuk showernya. Jadi satu pintu itu digunakan misalnya kita mau kita mau mandi, kemudian ada yang mau buang air besar, jadi bisa dua-duanya sekaligus gitu. Jadi pintunya itu bisa ditutup serbaguna. Jadi pintunya itu berguna untuk nutup kamar mandi secara keseluruhan dari depan, artinya keseluruhan menutup toilet dan menutup showernya, atau nutup showernya aja gitu. Jadi secara umum untuk desain kamarnya oke banget. Jadi cukup nggak terlalu sempit karena memang masih ada space-space misalnya untuk sholat, untuk ini masih bisa. Dan kita kemudian untuk coba ke lantai 3 karena di lantai 3 ini ada
swimming pool yang tadi kita lihat di bawah dari lobby, kemudian ada juga fitness center gitu. Dan untuk kolam renangnya, ini kolam renangnya juga nggak terlalu besar, tapi cukup atau pas lah ya. Terus kita lihat dari kolam renangnya itu ya, kita ngelihat ke bawah, dan ini kan masuk rekor muri, yaitu kolam renang pertama dengan ide atau konsep yaitu kolam renang transparan vertikal di Indonesia. Itu bener banget, dan tadi kita udah coba lihat dari sudut pandang kita di bawah, ngelihat tadi yang berenang di atas tuh keren banget ya, kayak di SeaWorld gitu. Memang gak terlalu jelas kalau dari atas itu untuk melihat ke bawah, tapi dapat terlihat misalnya nih sedikit-sedikit terlihat suasana lobby seperti apa gitu. Jadi memang untuk konsep kolam renangnya sih itu yang gue salut dan memorable banget gitu di pikiran gitu, karena ini merupakan baru pertama kali lihat kolam renang seperti ini. Dan di area yang sama di lantai 3 ada spot-spot foto, dan selain foto ini juga penting banget misalnya untuk kita menambah pengetahuan kita, karena di dinding-dindingnya itu ada beberapa informasi yang menurut gua keren banget. Jadi di hotel ini setiap kita melihat ke satu sisi sudut itu keren banget buat foto-foto. Kita melihat di sudut sana juga itu keren banget. Jadi setiap sudutnya ini memanjakan teman-teman yang suka banget foto-foto di sini. Ada beberapa informasi untuk menambah informasi pengetahuan kita, yaitu di situ ada telepon koin jadul. Nah, untuk teman-teman era 90-an pasti mungkin pernah mengalami ini, yaitu telepon koin. Selain itu juga ada sejarah pers di Indonesia. Kemudian juga ada sejarah televisi nih, mulai dari zaman dulu TV yang tabung dan yang masih hitam putih. Nih di sini ada sejarahnya. Kemudian selain sejarah televisi itu juga di sini ada informasi terkait dengan sejarah radio. Jadi perkembangan radio tuh di zaman dulu tuh seperti apa. Dan di sini tuh yang bikin gua keren banget nih gitu. Itu ada salah satu tampilan di dinding gitu informasinya, yaitu terkait HP jadul. Keren banget sih, ini kita bisa nemuin handphone jadul zaman dulu yang dulu itu pasti hits banget, keren banget di zamannya gitu. Di situ ditampilkan beberapa handphone zaman dulu. Dan di hotel ini pun memiliki Skybar, itu ada di lantai 10, namanya Numinous Skybar. Dan saat kita menuju ke lantai 10 itu pas lift terbuka, langsung di sini konsepnya unik banget, karena ini kita seakan dibawa berada di dalam kapal. Jadi sini gue merasa seperti nakoda, karena di sini gue bisa melihat beberapa di sini display kapal laut itu seperti apa. Jadi memang konsepnya itu seperti kapal laut gitu. Jadi keren banget. Setelah itu, nah untuk di lantai 10 itu, kemudian di situ ada area sofa-sofa buat nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya, selalu gunakan masker dan juga bawa hand sanitizer gitu. Nah, gue pikir satu lantai ini doang ya untuk Skybar-nya. Ternyata masih ada satu lantai di atasnya lagi, dan itu kita naik tangga ke atasnya, dan ternyata, nah yang di atasnya itu ternyata itu adalah bagian rooftopnya. Jadi suasananya lebih enak sih kalau menurut gue ya, daripada yang di lantai 10-nya itu yang memang tertutup. Kalau misalnya di rooftopnya itu memang terbuka, dan kita bisa melihat pemandangan indah kota Jakarta di malam hari. Jadi banyak banget lampu-lampu gedung perkantoran yang ada di Jakarta. Itu indah banget dari sini kita lihat untuk pemandangan malamnya. Dan untuk sedikit angin sepoi-sepoi sambil ngobrol-ngobrol gitu, itu enak banget memang suasana di atas ini. Dan ada toiletnya juga. Gue coba dari luar tuh kelihatan apa Jurassic Egg toilet. Penasaran apa tuh kayak gimana sih toiletnya, kok namanya Jurassic Egg toilet gitu, toilet dengan telur dinosaurus gitu. Dan pas gue masuk ke dalamnya, gila, ada aja pikirannya bikin kayak gini. Jadi di dalam toiletnya itu ada 2 telur dinosaurus raksasa. Jadi pas gua coba di situ ngeliat, oh ternyata ini konsepnya memang dinamakan Jurassic Egg Toilet, karena di dalamnya itu toiletnya bentuknya telur dinosaurus gitu, ada 2 dan lampunya bisa nyala. Itu sih maksudnya kepikiran aja gini, unik banget. Jadi setiap yang ada di sini tuh unik banget dan keren banget untuk di foto-foto. Sayang kalau nggak diabadikan gitu. Dan selain itu juga ada wastafelnya gitu. Dan di dalam toiletnya itu juga ada lukisan-lukisan atau mural gitu tentang dinosaurus. Jadi memang toiletnya konsepnya keren banget sih. Itu dia guys review gua untuk Hotel Posto Dormire Grogol Jakarta Barat.
secara umum keren banget, gokil banget. Yang paling bikin gue berkesan yang itu kolam renang transparan. Itu sih idenya gila banget, keren banget karena seru aja maksudnya ngeliat kolam renang seperti itu gitu. Keren banget sih. Satu lagi yang bikin gue takjub yaitu toilet di Numinos Skybar itu yang di lantai 10. Itu toiletnya idenya keren banget, maksudnya itu benar-benar ada di pikiran gue gitu. Jadi untuk hotel sekelas ini dengan harga di bawah 500.000 itu sih gokil, keren banget. Jadi nggak seadanya aja, tapi memang semuanya dipikirkan, konsepnya keren banget gitu. Itu sih kalau misalnya penilaian gue dari 1 sampai 10 untuk Hotel Posto Dormire Grogol Jakarta Barat ini 8,5. Dan ini rekomen banget untuk kalian yang pengen staycation. Tapi jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan pakai masker, gunakan hand sanitizer, dan tidak bergerombol. Oke guys, demikianlah untuk segmen ini keliling kita untuk review Hotel Posto Dormire di Jakarta Barat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, share videonya ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.